Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandratul Aini, NIM 1913201051. Baiklah, di sini saya akan melakukan komunikasi kesehatan pada lansia. Sebelum saya masuk kepada komunikasi kesehatan pada lansia, di sini saya akan menjelaskan teknik-teknik komunikasi kesehatan pada lansia. Ada beberapa teknik-teknik komunikasi kesehatan pada lansia. Yang pertama, teknik asertif adalah sikap yang dapat menerima, memahami pasangan bicara dengan menunjukkan sikap peduli, sabar untuk mendengarkan dan memperhatikan ketika pasangan bicara. Yang kedua yaitu responsif, reaksi petugas kesehatan terhadap fenomena yang terjadi pada klien merupakan bentuk perhatian petugas kepada klien. Yang ketiga, fokus. Sikap ini merupakan upaya perawat untuk tetap konsisten terhadap materi komunikasi yang diinginkan. Yang keempat yaitu suportif. Perubahan yang terjadi pada lansia, baik fisik maupun psikis, secara bertahap menyebabkan emosi klien menjadi labil. Kelima yaitu klarifikasi. Mengajukan pertanyaan lebih dari satu kali perlu dilakukan oleh perawat. Yang keenam, sabar dan ikhlas. Klien lansia umumnya mengalami perubahan-perubahan yang terkadang merepotkan dan kekanak-kanakan, jadi harus disikapi dengan sabar dan ikhlas. Nah, setelah menjelaskan teknik-teknik komunikasi kesehatan pada lansia, di sini saya mengambil studi kasus tentang sakit paru-paru pada lansia karena merokok. Nah, di sini saya menemukan lansia yang sakit paru-paru karena merokok pada masa muda. Merokok sangat berbahaya bagi kesehatan manusia karena di dalam rokok terkandung bahan yang dapat merusak sistem pernafasan. Dampak merokok tidak terjadi secara langsung, melainkan setelah menggunakan dalam jangka panjang. Sehingga setelah umur lanjut usia banyak yang merasakan efeknya, seperti sakit paru-paru, sesak nafas, batuk yang berkepanjangan, dan yang lainnya. Nah, di sini saya akan memberikan solusi untuk mencegah dan menyembuhkan sakit paru-paru akibat merokok. Cara membersihkan paru-paru yang saya jelaskan nanti akan membantu menyingkirkan tumpukan lendir di paru-paru serta bakteri dan kuman sehingga berbagai gejala gangguan pernafasan bisa reda. Beberapa metode ini juga dapat membantu membuka saluran nafas, meningkatkan kapasitas paru-paru, dan mengurangi peradangan yang terjadi di paru-paru akibat polusi dan rokok. Pertama, yaitu berhenti merokok. Berhenti merokok adalah cara membersihkan paru-paru yang paling efektif. Sebab begitu seseorang berhenti merokok, paru-paru akan langsung memulai proses untuk membersihkan dirinya sendiri. Sehingga walaupun seseorang baru merokok selama 3 hari ataupun 30 tahun, menghentikan kebiasaan tersebut adalah tahap pertama untuk mendapatkan paru-paru yang lebih sehat dan bersih. Yang kedua yaitu rajin berolahraga. Bagi perokok maupun memiliki penyakit paru kronis, berolahraga bisa membantu proses restorasi paru dalam berkontribusi untuk kesembuhan. Ketiga, terapi uap dilakukan dengan menghirup uap hangat yang berguna untuk membuka jalan napas serta membantu lendir-lendir yang terdapat di paru-paru untuk mengering dan menghilang. Yang keempat yaitu lakukan latihan pernafasan. Hal ini dapat meningkatkan fungsi paru-paru, baik bagi perokok, mantan perokok, maupun riwayat kerusakan paru-paru. Nah, yang kelima yaitu batuk terkontrol. Dengan memahami cara batuk yang benar, lendir di saluran pernafasan akan lebih mudah keluar. Cara mengontrol batuk. Pertama, duduk di kursi dengan bahu dalam posisi rileks dan pastikan kaki berada rata di atas lantai. 2. Tekuk kedua tangan ke arah perut. 3. Ambil nafas dari hidung secara perlahan. 4. Lalu keluarkan nafas secara perlahan. 5. Saat menghembuskan nafas,
Batuk sebanyak 2 atau 3 kali dengan posisi mulut sedikit terbuka. Yang keenam yaitu konsumsi teh hijau. Teh hijau mengandung antioksidan yang dapat mengurangi peradangan pada paru-paru. Ketujuh, konsumsi makanan yang bersifat anti peradangan seperti sayuran hijau, kacang-kacangan, dan lain-lain. Kedelapan yaitu menepuk-nepuk dada. Hal ini juga efektif untuk membersihkan paru-paru dari lendir yang mengendap di dalamnya. 9. Pasang alat pembersih udara di dalam ruangan. Hal ini bisa membantu menghirup udara yang lebih bersih dan sehat. Nah, apabila kamu seorang perokok, sebaiknya segera menghentikan kebiasaan ini sebelum paru-paru kamu rusak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.